Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang luas segitiga. Pada bagian ini akan kita bahas luas segitiga yang diketahui dua buah sisi dan sebuah sudut di hadapan sisi, serta ketiga panjangnya diketahui. Untuk menentukan luas segitiga yang diketahui dua sisi dan sebuah sudut di depan salah satu sisi, ini tidak ada rumus tertentu. Namun perlu kita lakukan langkah-langkah dalam penyelesaiannya. Jadi misalkan ada segitiga ABC, diketahui sisi A dan sisi C serta sudut A. Adapun langkah dalam menyelesaikannya adalah yang pertama, kita harus mencari dulu sudut C. Sudut C kita cari dengan menggunakan aturan sinus. Yang kedua, setelah itu kita cari sudut B. Sudut B kita gunakan sifat jumlah sudut dalam segitiga. Yang ketiga, setelah ketemu sudut B, maka kita lihat berarti di situ ada dua buah sisi dan sebuah sudut yang diapit, maka bisa kita gunakan luas setengah A kali C kali sin B. Nah, untuk memahami kita lihat contoh yang pertama. Segitiga ABC mempunyai panjang sisi A 8 cm, C-nya 6 cm, dan besar sudut CAB 110 derajat. Hitunglah luas daerah segitiga ABC. Maka seperti biasa dalam menyelesaikan permasalahan ini, cobalah gambarkan terlebih dahulu. Kita gambar segitiga ABC, lalu kita letakkan nilainya sisi A 8, sisi C-nya 6, sudut CAB-nya 110. Maka dari bentuk ini kita akan mencari terlebih dahulu yaitu sudut C dengan menggunakan aturan kosinus. Maka kita lihat berarti di situ berlaku A per sin A sama dengan C per sin C. Dengan demikian, berarti sin C sama dengan C kali sin A per A. Sehingga C-nya sama dengan 8, sudut A-nya 110, dan A-nya sama dengan 8. Nah, karena sudut A-nya 110, maka kita ingat sin 110 itu sama dengan sin 180 dikurangi 70. Sehingga sama dengan sin 70. Maka bentuknya akan berubah menjadi 6 kali sin 70 dibagi 8. Karena sudutnya bukan sudut istimewa, dalam menghitung kita gunakan kalkulator, sehingga sin 70 diperoleh 0,940. Sehingga 6 kali 0,940 per 8. Sehingga hasilnya adalah 0,705. Ini baru nilai sinnya. Nah, dengan menggunakan kalkulator kita gunakan antisinusnya, maka didapatkan sudut C adalah 44,8. Nah, setelah C ketemu, kita cari sudut B. Sudut B tentunya 180 dikurangi dengan sudut A ditambah sudut C. Sehingga sama dengan 180 dikurangi 110 ditambah sudut C-nya tadi adalah 44,8. Sehingga didapatkan 180 dikurangi 154,8.
sehingga 25,2. Nah, setelah sudut B-nya ketemu, maka untuk mencari luas segitiga bisa kita gunakan rumus setengah A kali C kali sin B, yaitu rumus yang diketahui dua buah sisi dan sebuah sudut yang diapit. Sehingga setengah kali A-nya 8, kali C-nya 6, sin 25,2. Sehingga setengah kali 8 kali 6 kali sin 25,2. Dalam kalkulator kita dapatkan 0,426. Dengan demikian luas segitiganya adalah 10,2. Sekarang contoh selanjutnya, segitiga PQR mempunyai panjang sisi PQ sama dengan 12 cm, PR sama dengan 8 cm, dan besar sudut PRQ sama dengan 96 derajat. Hitunglah luas daerah segitiga PQR. Nah, tentunya sama dalam persoalan semacam ini, kita buat sketsa segitiganya dulu. Sehingga dari segitiga PQR kita tempatkan unsur yang diketahui, yaitu panjang PQ-nya 12, PR-nya sama dengan 8, dan sudut PRQ 96. Sehingga dengan melihat unsur yang diketahui, maka bisa kita cari besarnya sudut Q dengan menggunakan aturan sinus. Sehingga untuk mencari sudut Q, maka tentunya kita gunakan perbandingan atau aturan sinus, yaitu R per sin R sama dengan Q per sin Q. Dengan demikian, sin Q sama dengan Q sin R dibagi dengan R. Sehingga sisi Q-nya sama dengan 8, sin 96 sudut R-nya, dan dibagi 12. Tentunya kita ingat, kalau mencari sudut lebih dari 90, maka sin 96 itu sama dengan sin 180 dikurangi 84. Maka dengan demikian, sin 96 itu sama dengan sin 84. Sehingga akhirnya dapatkan 8 kali sin 84 dibagi 12. Sehingga kita gunakan kalkulator untuk mencari nilai sin 84, diperoleh 995. Sehingga nilainya kalau kita sederhanakan didapatkan sin Q sama dengan 0,663. Dan demikian sudut Q sama dengan kita gunakan antisinus untuk mencarinya, didapatkan 41,5. Setelah sudut Q ketemu, maka selanjutnya kita cari sudut P. Maka sudut P besarnya adalah 180 dikurangi jumlah sudut Q dan sudut R. Sehingga sudut P sama dengan 180 dikurangi 41,5 ditambah 96, sehingga didapatkan 180 dikurangi 137,5, maka didapatkan 42,5. Selanjutnya untuk mencari luas segitiga PQR, maka bisa kita gunakan luas segitiga sama dengan setengah kali Q kali R kali sin P. Sehingga setengah kali 8 kali 12 kali sin 42,5. Maka sin 42,5 0,676. Sehingga kita
kita sederhanakan, maka diperoleh 33,4. Selanjutnya kita bahas tentang luas segitiga diketahui panjang ketiga sisinya. Jika segitiga ABC diketahui panjang sisi A, B, dan C-nya, maka dalam menentukan luas segitiganya dapat kita gunakan rumus, yaitu akar dari S kali S min A kali S min B kali S min C, di mana S itu adalah sama dengan setengah A ditambah B ditambah C. Jadi S adalah setengah kali A ditambah B ditambah C. Kalau kita lihat, A ditambah B ditambah C itu adalah keliling segitiga. Dengan demikian, S itu sama dengan setengah keliling segitiga. Jadi, untuk luas segitiga yang diketahui panjang ketiga sisinya, maka luas segitiganya adalah akar dari S kali S min A kali S min B kali S min C. S-nya itu berarti setengah keliling segitiga. Selanjutnya, untuk memahami konsep ini kita lihat contoh. Hitunglah luas segitiga ABC jika panjang ketiga sisinya diketahui, sisi A-nya sama dengan 7 cm, sisi B-nya sama dengan 4 cm, dan sisi C sama dengan 5 cm. Dan demikian kita cari dulu setengah kelilingnya. Setengah keliling adalah setengah dari A plus B plus C. Sehingga setengah kali sisinya tadi adalah 7, ditambah 4, ditambah 5, sehingga setengah kali 16. Sehingga S-nya adalah 8. Berarti luas segitiga sama dengan akar dari S kali S min A kali S min B kali S min C. Sehingga sama dengan akar dari S-nya adalah 8 kali 8 min 7, sisi A-nya adalah 7, kali 8 min 4, sisi B-nya 4, kali 8 min 5. Sehingga demikian berarti luas segitiga sama dengan akar dari 8 kali 1 kali 4 kali 3. Sehingga ini untuk mempermudah dalam menghitung, kita ubah bentuknya. 8 itu adalah 4 kali 2 dikalikan 4 kali 3. Sehingga dengan demikian berarti hasilnya adalah 4 akar 6. Di mana 4-nya berasal dari 4 kali 4 kita keluarkan dalam akar menjadi 4. Selanjutnya, contoh yang keempat. Perhatikan gambar berikut. Sehingga di situ ada 2 buah segitiga, di mana segitiga PQR, segitiga PRS, yaitu sisinya adalah PS3, SR8, sudut PSR60, dan sudut PQR-nya adalah sudut panjang PQ-nya 13, panjang RQ-nya 12. Pertanyaannya, tentukanlah luas segitiga PQR. Nah, dari kondisi yang ada, maka sebelum mencari luas segitiga PQR, berarti karena segitiga PQR hanya diketahui unsurnya PQ sama RQ, maka kita perlu panjang PR.
Maka perhatikan segitiga PRS. Segitiga PRS di situ diketahui dua buah sisi dan sudut yang diapit, maka bisa kita gunakan aturan kosinus bahwasanya PR atau S dikuadratkan sama dengan P kuadrat ditambah R kuadrat, P-nya adalah RS, R-nya adalah BS, dikurangi 2BR kali kosinus S. Sehingga P-nya 8, berarti 8 kuadrat ditambah 3 kuadrat, dikurangi 2 kali 8 kali 3 kali cos 60. Sehingga 8 kuadrat 64, 3 kuadrat 9, dikurangi 2 kali 8 kali 3, cos 60 adalah setengah 0,5. Sehingga 64 tambah 9, 73, 2 kali 4 kali 3 kali setengah, 24. Dengan demikian, S kuadrat sama dengan 49. Berarti S-nya adalah 7. Ini panjang sisi BR. Dengan demikian, panjang sisi BR sudah ditemukan, berarti segitiga PQR adalah segitiga yang diketahui ketiga sisinya. Maka untuk menentukan luasnya bisa kita gunakan, kita cari dulu setengah kelilingnya. Setengah keliling adalah berarti setengah S sama dengan setengah kali P ditambah I ditambah R. Sehingga S-nya sama dengan setengah ditambah 12 ditambah 7 ditambah 13. Sehingga sama dengan 16. Maka luas segitiganya bisa kita gunakan. Luas segitiga sama dengan akar dari S kali S min P kali S min Q kali S min R. S-nya tadi adalah setengah keliling. Sehingga dengan demikian luas segitiga sama dengan akar 16. Lalu S min P-nya berarti 16 dikurangi 12, 4. Lalu 16 dikurangi 7, 9. 16 dikurangi 13, 3. Sehingga dengan demikian berarti luasnya adalah 4 kali 2 kali 3 akar 2. 4-nya berasal dari 16. 16 di akar berarti 4. 4-nya berarti di akar 2. 3-nya di akar 9-nya di akar 3. Sehingga dengan demikian luas segitiganya adalah 24 akar 3 cm persegi. Contoh selanjutnya, perhatikan gambar berikut. ABCD EF merupakan segi 6 beraturan dengan panjang sisi 6 cm yang berada di dalam lingkaran. Hitunglah luas daerah yang diarsir. Maka untuk menjawab persoalan ini, maka kita cari dulu setahap demi setahap. Yang pertama kita cari dulu luas lingkarannya. Maka kita ingat, berarti jari-jari lingkarannya adalah 6. Sehingga luas lingkarannya, kita ingat luas lingkaran rumusnya adalah pi R kuadrat. Sehingga dengan demikian, berarti pi kali 6 kuadrat, sehingga 36 pi cm. Ini adalah luas lingkarannya. Nah, sekarang kita lihat pada segi 6, ABCDEF, kalau kita potong-potong, maka nanti akan terbentuk menjadi 6 buah segitiga sama sisi. Sehingga 6 buah segitiga sama sisi dilihat berarti sudutnya 360 dibagi 6 berarti 60. Maka tentunya sudut AOB sudut
B-nya pada puncaknya ini, maka dia akan membentuk segitiga sama sisi. Maka dengan demikian luas segi 6 ABCDEF itu sama dengan 6 kali luas segitiga. Maka luas segitiga itu berarti diketahui sisi, dua buah sisi dan sudut yang diapit, sudutnya adalah 60. Kalau dalam lingkaran kita bagi 6, maka sudut pusatnya adalah 60 derajat. Berarti sama dengan 6 kali setengah kali 6 kali 6 kali sin 60. Sehingga 6 kali setengah 3, 6 kali 6 36, sin 60 adalah setengah akar 3. Dengan demikian, luasnya adalah 54 akar 3. Sehingga luas daerah yang diarsir itu sama dengan luas lingkaran dikurangi dengan luas ABCDEF. Sehingga luas lingkarannya 36 pi dan luas segi 6-nya 54 akar 3. Sehingga dengan demikian bentuk sederhananya adalah 36 pi dikurangi 54 akar 3 cm. Nah, inilah pembahasan tentang luas segitiga. Sehingga kalau digabung dengan video yang pertama, berarti ada 4 buah macam keadaan segitiga, bisa kalian gunakan antara video yang satu dengan video yang kedua ini. Dari beberapa contoh itu, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian dalam memahami matematika tentang luas segitiga pada topik pembahasan trigonometri kedua. Mudah-mudahan nanti bisa kita buat video-video selanjutnya agar bisa membantu kalian yang sekarang ini belajar di rumah tetap bisa belajar mendalami matematika. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.